Kowe linggo kene kan. Namine sinten? Biger. Ya Allah, nganti kondisi toh. Nganti jebat iki. Paling manuke sakmene. Nyilih mike. Pak, namine Mas sinten asline? Cek Mas Biger. Mas Biger, mik gedene sakmene. Ning cangkeme kita cuwilik. Umurnya berapa Mas Biger? Mau 25 ini. Tenan umurmu, jenengmu Biger? Ya. Umurmu 25? Ya. Orangmu tua banget. Ora kok boros, iki mbiyen mbokne ngidame nguntal kalender ya. Mbokne teko. Oh, seneng banget iki. Bapakmu ya teko? Oh, sudah meninggal, husnul khotimah. Amin. Kowe pengen nyusul bapakmu? Pekerjaanmu apa Mas Biger? Ojek online. Ojek online? Oh pernah mesake montore. Lah bocah sakmene montore Mio, lek jeplok montore iki. Ana gajah kok numpak semut. Kamu udah punya pacar belum? Belum. Ya gue mah kandas. Oh, rapopo. Akan datang satu saat kamu akan dipertemukan dengan orang yang tepat. Amin, amin. Yang kedatangannya untuk menetap bukan karena nafsu sesaat. Iya. Nih ya kui manukmu gedekin dhisik. Nah, tak kayak duit tapi ana syaratnya. Nyanyi. Jalak wong gedhe ngene cangkeme suarane kaya ngopo? Didum. Kowe yo njaluk. Alah rupamu kaya kotak infak le. Ya gue nyanyi sak lagu. Ya, terserah lagu apa terserah. Nemen ya ento. Ya apa? Yen aku sebeta suwe-suwe mlumah. Ngono kae. Niku ya ento. Apa lagune Didi Kempot kae ya ento. Lagu Didi Kempot ki lho apik. Ning stasiun balapan, kota Solo sing dadi kenangan, kowe koyo asu kae lho isara. Terserah kowe nyanyi apa. Wong lemune kaya ngene ya. Bu, mau pakani apa iki, Bu? Bobotmu piro le? Udah lama nggak ditimbang. Oh, kurang ajar. Udah lama nggak ditimbang, kenapa timbangannya trauma? Sing trauma timbangan. Terserah nyanyi apa? Rungkat manu cile. Apa terserah kandas ya ento. Pertemuan ya ento. Ora usah kabeh. Sak bait wae, sak bait. Aku pengen krungu suaramu kaya ngopo. Kendangi. Engko kendangnya tak kayak duit. Ya. Sik kendangnya dhisik kene kendangnya. 500 matamu ki 500. Aku urung jelas amplope kok. No, sawer dhisik kendangnya. Kowe kene dhisik. Biger, iya. Kowe sumu tak kipasi raimu gini. Tambahi dana kenakalane masih. Ayo, sak lagu. Apa terserah reveto, sak bait tok. Ayo, kendangi le. Tarik sis. Bila ingin melihat ikan di dalam kolam, tunggulah dulu airnya sebening kaca. Bila ingin pada berdiam, tak sama menggoda darah lintang. Jangan joget dulu, janganlah diganggu, biarlah dulu dengan tenang. Oh malu.
malu. Omah angker, iwake bedhe, ana si pikir, manuke cilik. Wis 200.000 ndak kakean. Matur nuwun speaker. Ya Allah. Sawah kok bokong kabeh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail A'udzu billahi zamil alimi minasyaitonir rajim. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaqun ya ulil albab. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil karim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabil mujahidin at-tahirin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para masyayikh, para kiai, para alim, para habaib, tokoh agama, tokoh masyarakat yang saya muliakan, para pejabat yang berkenan hadir dalam semua tingkatannya termasuk TNI Polri yang saya hormati, segenap panitia pengajian dalam rangka tahun baru Muharram. Oh, kok ora? Dalam rangka tasyakuran Bapak Slamet Priyanto sekaligus peresmian Mushola Raudhatul Jannah. Pertanyaannya, Pak Slamet orangnya yang mana? Mat? Oh, di sana. Mana Pak Slamet? Mat Rene Omat. Pak Slamet ini kalau di Jakarta namanya langsung ganti Gus Slem. Slemet. Bapak Ibu warga masyarakat desa Kalipucung, Kecamatan Sanan Kulon, Kabupaten Blitar, rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin, malam hari ini kita semuanya dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat dan penuh kebahagiaan karena kita menghadiri satu acara yang istimewa. 1 tasyakuran, 2 peresmian musola, 3 santunan anak yatim. Yang hari ini hanya hadir, saya doakan mudah-mudahan tahun depan bisa menjadi orang yang menyantuni anak yatim dan janda-janda tua. Bapak Ibu, alhamdulillah Allah takdirkan kita bertemu, walaupun Allah belum takdirkan kita bersatu. Tapi pertemuan yang diniatkan karena Allah pasti ada kebaikan di dalamnya. Amin. Maka saya merasa cuacanya agak dingin, tapi Bapak Ibu kelihatan bahagia. Kenapa? Karena di dalamnya ada rasa cinta. Orang jatuh cinta itu ciri-cirinya harus bahagia. Karena kalau susah namanya jatuh tempo. Apakah ini yang namanya selamat? Oh bukan. Oh bukan, tak pikir selamat. Dia selamat nih. Datang kingking terus isin datang turun jelak meriki kan. Selamat yang pundi? Datang kingking kok isin. Oh isah-isah. Masa tuan rumah kok isah-isah. Nah, Bapak Ibu yang saya muliakan, tasyakuran atau rasa syukur adalah merupakan wujud terima kasih atas kebahagiaan yang kita terima. Maka ukuran kebahagiaan seseorang itu pasti berbeda-beda. Contoh, ukuran kebahagiaan rakyat sama pejabat itu beda.
Ukuran kebahagiaan santri sama kiai itu beda. Ukuran kebahagiaan suami sama istri itu beda. Apa bedanya suami sama istri, Pak? Laki-laki itu semakin kaya dia semakin nakal. Kalau perempuan itu semakin nakal semakin kaya. Deloken wae wis. Wong wedok ki lak semakin nakal biasanya semakin sugih. Wong lanang semakin sugih semakin nakal. Karena saya pengalaman di bidang itu. Curhat matamu ngawur curhat. Punya pengalaman. Menak wis tau mbahmu mau. Punya pengalaman ngopeni orang seperti itu. Mungkin kalau dilihat majelis yang iki tak wirawire ngopo ta iki. Anak boy selamat. Tak kurang ngajar toh, aku mau kopi tok kono suguhane akeh ngono. Kere cah iki. Karena aku jadi ingin. Nah, saya itu kan ngopeni majelis itu tidak hanya majelisnya orang baik. Mau kalau di Jakarta itu Pak, saya itu punya pengajian ibu-ibu sosialita. Ibu-ibu muda yang penampilannya wow. Kalau ibu-ibu sini kan jelas, weh ini. Saya itu di Jakarta ada Pak, arisan. Yang sekali arisan itu ngocoknya berapa? $50.000. Itu setara dengan 800 juta. Rata-rata ya, mohon maaf, mereka istrinya konglomerat. Ternyata kebahagiaan mereka dengan kita itu beda, Bu. Saya justru kemudian lebih nyaman ketika berhadapan dengan jamaah-jamaah di desa. Itulah alasan kenapa saya mau dijadikan pejabat di BUMN, saya nggak mau. Contoh begini, saya besok tanggal 1 Agustus, setiap tanggal 1 di Istana Negara itu kan ada istighosah kebangsaan. Kiai-kiai diundang. Dari awal Pak Jokowi jabat sampai sekarang saya belum pernah datang. Kenapa Gus? Karena undangan istana itu pasti mendadak, kurang 2 minggu, kurang 3 minggu. Padahal jadwal saya sama masyarakat itu sudah bertahun-tahun atau bahkan berbulan-bulan. Kayak besok itu tanggal 1 Agustus saya ada jadwal di Pantura 1 hari 4 kali. Saya nggak akan bahagia ketika meninggalkan 4 jadwal saya di Pantura hanya untuk menghadiri undangan di istana. Saya ditelepon sama Mas Praktek Nomen Sesnek. Gus, ayolah datang. Masa tiap tahun nggak pernah datang? Kiai-kiai aja banyak yang datang kok. Saya bilang mohon maaf Pak, nggak bisa. Kenapa Gus? Ini nanti banyak pejabat, presiden macam-macam. Persoalannya bukan itu. Jamaah Pantura itu ngundang saya sekian tahun yang lalu. Kalau saya tinggal hanya gara-gara saya memenuhi undangan istana, mohon maaf, pisuane wong cilik ku luwih mandi. Kok aku mbatalke pengajian Patanggon yang Pantura gara-gara ke Istana Negara dipisui karo wong Pantura, Miftah diancuk ngono piye ya. Rampung Pak saya. Oh, kalau saya ngomong dancuk fasih. Kan saya tahu ilmu tajwid. Jadi panjang pendeknya pas. Makhorijul hurufnya pas. Dan saya adalah orang muda yang paling sering dan konsisten ngomong dancuk dalam rangka mempertahankan kearifan lokal. Paling orang cuma bilang, Miftah cangkeme bosok. Mending cangkemku sing mending bosok cangkeme daripada bosok kelakuane. Los rarewel. Contoh lagi begini, ini standar kebahagiaan yang berbeda. Ini ngomong kebahagiaan. Pas ulang tahun Bayangkara, pas Maulid Nabi, Mabes Polri itu telepon saya. Kebetulan kan saya AKBP, aku kiainya bapak polisi. Polisi lah semacam-macam kalau aku ya. Sampai kan AKP, Ajun Komisaris Polisi. Kalau saya AKBP, aku kiainya bapak presiden.
Ya mungkin anak muda NU yang paling sering diundang ceramah di hadapan presiden itu saya. Berkali-kali di acara Forum Investor Daily Summit 2022 dihadiri sama investor dunia. Kemarin terakhir Ramadan Forum Silaturahim Ketua Umum Parpol. Ada Pak Prabowo, ada Pak Erlangga, ada Caimin, ada Zulkifli Hasan, ada Mardiono, ada Erlangga Hartarto, ada menteri-menteri, ada Pak Presiden. Gus Miftah diminta untuk imami sholat duhur dan tausiah. Hari itu Indonesia 5 menit yang mimpin saya. Kenapa? Karena Pak Jokowi makmum sholat bersama saya. Saya mau sholat, tengok ke belakang, saya bilang, tolong luruskan dan rapatkan softnya di dalam sholat. Pak Jokowi jawab, nggih Gus, bagus. Kentir diundang presiden. Maulid Nabi di istana Pak. Acara kurang seminggu. Orang SDM telepon saya, Gus, Pak Kapolri minta seminggu lagi mau Maulid Nabi di lapangan Mabes Polri. Tolong Gus minta memberikan ceramah. Saya cek jadwal ke asisten saya. Tanggal itu di mana? Bah, jadwal kita di pedalaman Sumatera Selatan ada 2 lokasi. Saya balas WA-nya, mohon maaf Pak, saya ada jadwal ngaji di Sumatera Selatan kurang seminggu ini. Mereka minta jadwal saya setahun yang lalu. Yang WA saya dari Mabes Polri bilang, ayolah Gus, ini permintaan Pak Kapolri. Saya bilang, kalau Pak Kapolri itu niat gaya pengajian, kapanpun dia bisa bikin pengajian. Coba bayangkan kalau orang desa seperti orang Senan bikin pengajian, itu sudah diniati 3 bulan yang lalu. Coba Anda bayangkan kalau kurang seminggu saya batalkan, kira-kira Slamet Rianto cangkemnya miso-miso apa ora? Nah, gini apa mboten? Makanya itulah alasan kenapa saya itu nggak mau numpuk jadwal terlalu lama Pak. Saya itu hari ini acungi jempol ya bagi dai, ustadz yang berani numpuk jadwal setahun 2 tahun, saya nggak berani Pak. Karena umur kita nggak pernah tahu, kesehatan kita nggak pernah tahu. Maka saya bilang yang sudah terlalu lama numpuk jadwal sudah, kamu nggak usah ngundang saya, cari kiai yang lain. Saya itu umpama semakin banyak dai di Indonesia, saya itu semakin senang. Berarti tugas kita semakin ringan. Betul nggak? Sehingga jangan dianggap sesama kiai itu saingan. Kalau saya nggak ada yang ngaji malah seneng, saya bisa ngulang ngaji santri di rumah kok. Sehingga apa Bapak Ibu? Disitulah kemudian saya punya skala prioritas. Standar kebahagiaan itu orang beda-beda. Saya kalau diundang pejabat terkenal ya. Gus Miftah itu kalau di kalangan para pejabat itu terkenal sebagai dai yang paling mahal. Kalau seandainya bayaran itu disamakan dengan Rianto, alas mencret sak modare Rianto itu. Yakin. Tapi di satu sisi Pak, saya punya standar sehingga apa? Anak-anak Indonesia itu banyak yang bercita-cita pengen jadi dai. Alasannya apa Pak? Saya dulu pernah diundang sama pengusaha batu bara pejabat kaya. Saya ngaji 1 jam sama artis dangdut yang sedang viral 1 jam. Enggak 1 jam lah 4 lagu. Selesai acara, penyanyi dangdut dihargai 150 juta. Kiai yang diundang untuk membangun moralitas dan pencitraan hanya dikasih separuhnya. Uang saya kembalikan. PN enggak butuh. Loh, kenapa Gus? Sampean ki lucu. Artis dangdut mau nyanyi 4 lagu, buka titik jas. Paling nyanyi nih mau ngomong karepmu piye miring apa jengking sapenakmu dhewe ho aho 150 juta Ustaz. Kiai songkon ngaji tenan diwenehi sak karepe. Saya bilang gak usah, aku duwe duit. Saya bilang kalau begini cara Anda, maka anak-anak Indonesia hampir semuanya pengen jadi artis dangdut, gak pengen jadi kiai. Maka sejak saat itu Gus Miftah terkenal sebagai dai yang paling mahal di kalangan para pejabat. Ngaji di depan Pak Jokowi kemarin bulan puasa, 7 menit sangoni 200 juta. Wow. Lah Slamet Rianto karpe suwe murah dinyang. Kiai ini kopi siji ja, ya Allah sini ndur panggung, ya Allah jeruk, lemper, salak.
Tapi di satu sisi saya punya standar kebahagiaan, Pak. Saya ngopeni orang-orang miskin, anak-anak yatim, anak-anak pondok. Ketika uang yang saya terima saya tasarrufkan ke tempat seperti itu, saya bahagia, Pak. Saya tuh kalau punya kontrak TV 3 sekian M, itu nggak pernah masuk saya, Pak. Masuknya kemana? Yayasan. Untuk apa? Ngopeni anak-anak santri. Saya dikontrak TV, kalau Ramadan kan saya dikontrak JTV. Ada Telkom sama Pertamina, Gus tak kontrak, iya. Serupiah pun saya nggak tahu uangnya kemana. Kenapa? Karena untuk ngurusi anak-anak yatim. Nah, ternyata apa? Standar bahagia yang paling mudah kita lakukan itu adalah dengan ngopeni anak yatim. Dengan berbagi dengan sodako. Makanya Habib Lutfi mengatakan apa? Wali itu nggak ada yang pelit. Kok wong ngalime kaya ngopo pelit? Gak ada tanda-tanda dia jadi wali. Paling wali murid. Wali kok pelit itu dari mana itu? Polisi kok sah kok dermawan. Wah, jika salah ras itu bocah ini. Ya jika wae ndak apa-apa nyuk ngono lho. Langsung tangane set ngene. Izin. Orang saya sini lho dan aja lho dan. Ayo dengar dhisik. Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'ith. Lah ini ngomong standar bahagia nggih. Jadi wali itu rata-rata niku sahok. Sahok niku napa lomo? Dan standar kebahagiaan paling sederhana ukurannya adalah ketika dia lomo. Saya kira takon kali tiang sanan mriki. Bu, kalau Anda pilih suami, kira-kira mohon maaf, pilih tipe yang mana? Suami kaya tapi pelit atau miskin tapi dermawan? Kaya tapi pelit atau miskin tapi dermawan? Kaya, dermawan. Sing takon sapa? Ora ana pilihane omok pilih gitu. Kita itu kalau dikasih pilihan pasti milihnya yang enggak ada. Yang pengen saya sampaikan apa? Hidup itu berdasarkan kenyataan, bukan berdasarkan keinginan. Urip kuwi sak nyatane ora sak karepe. Lah sak karepe pasti ibu-ibu pengennya punya suami seperti aku. Kenapa? Karena aku good looking dan good rekening. Sementara suamimu banyak yang good looking tapi tidak good rekening. Karena cewek hari ini lebih mencintai cowok yang good rekening dibandingkan good looking, betul? Karena berangkat dari good rekening akan menjadikan wajah istri glowing. Dan di balik wajah istri yang glowing ada suami yang golong homing. Ini kopi tenan nuduh ya. Kok wadahnya meyakinkan belas sih. Ya Allah, sewangit. Hanya ada dua hal yang bisa membuat saya satu kopi, dua istri. Ya ini Pak Lurah, ada lagi Gus tiga, apa? Purel. Iya. Nanti Lurah iki. Oh iki toh, mangku pur. Kok suara-suaranya beda iki ngapa toh? Sing mau lho, sing settingan mau lho. Dotak atik. Cek. Sound kontrolnya ini harus masuk. Yang nggak bisa ngomong R, nggak usah ngomong kontrol. Orang bahaya kan? Nah, kalau saya kasih pilihan, suami pelit
Tapi suami kaya tapi pelit. Pamane, Mas, sesuk pengajian ini Pak Slamet Rianto karo Gus Miftah. Jilbabku suwek. Suaminya kaya tapi pelit. Orang satuku dondomi wae ngopo. Sugih tapi pelit. Yang satu kere tapi dermawan. Pak, sesuk pengajian gini Pak Slamet Rianto. Aku ranti jilbab. Suaminya dermawan tapi kere. Ya kono Bu. Larap tuku wae. Tapi lah duwe. Tapi mohon maaf, kenyataan seperti ini harus kita terima. Bukan kok kita berpunya baru bersyukur. Tapi bukan bahagia yang membuat kita bersyukur, tapi syukur yang membuat kita bahagia. Kula niku lak tau ngrasake urip sak kere-kerene urip. Senajan to mbah kula niku sugih 7 turunan. Persoalannya saya keturunan nomor 9. Kula wadalu lak bar haul Mbah Mursad Kediri, Mbah Abdullah Mursad. Niku mbah kula nomor 11. Tak urut iki kon dhuwur ya. Niki ora pamer, ora napa mong aku lho ben ngerti lah jenengan ki tangga kula wong Kediri, duwe darah Kediri ngoten. Oh, saya durut wae kok ngisor Pak. Kowe njaluk ndi? Ibu-ibu mau di atas apa dari bawah? Enggak, kula ngomong Mbah Mursad niku lho. Saya pengen urutkan dari atas apa dari bawah? Atas. Ibu-ibu suka di atas apa di bawah? Sing po nyumenengke lho iki lho pengajian jamaah ngarepku dhewe iki lho. Tangane disedakepke tungkae slonjorke walah. Orang rumangsane kakine belang-belang yo. Apa jenengan adem? Mesti wong kaya ngene kok adem, mesti mulih metengan cahe. Awalane iki ben kula iki ya wong kene ngoten. Miftah duwe bab Miftahul Jannah, matamu kok Miftahul Jannah. Miftahul Jannah, Miftah Maulana Habibur Rahman kok Miftahul Jannah. Makanya aku cowok apaan? Sanggem Miftahul Jannah. Miftah duwe bapak Muhammad Muradi, duwe bapak Kiai Muhammad Usman, duwe bapak Boniran, Jalal Iman, Karyonawi, Madarum, Ilyas, Muhammad Besari. Makame teng Ponorogo. Lah Mbah Muhammad Besar iki sugih ra umum. Lah saya ini nomor 9. Kula soalnya nomor 7. Kula nomor 9. Padahal mbah kula iki sugih 7 turunan. Mbah Muhammad Besari. Tapi kula lahirnya teng Lampung. Puja Kesuma, putra Jawa kelahiran Sumatera. Lah santri saya paling banyak Indo Pakistan. Bapaknya iblis, ibune setan. Santri kula niku kata apa? Dari mana saya nggak tahu, tahu-tahu datang wong tuane sapa saya nggak tahu. Ya tak tampa. Pokoknya ana wong gelem mondok tak tampa, gaweane mabuk tak tampa. Sopirku iki mbiyen gaweane mendem narkoba. Saiki melu ngaji dadi wong apik. Kayak sini buri hahaha kayak cangkeme kayak. Kula ki wong narkoba ya tak openi. Lah ana wong mendem ki aja mau antemi, tiba dhewe. Wis ngene. Muhammad Besari duwe bapak Anom Besari, makame teng Caruban. Anom Besari duwe bapak Abdullah Mursad, makame teng Kediri Landean. Yang ngendi? Kono apa kono? Ya terserah to duding-dudingku dhewe kok cerewet. Kopi sangit yang ngatur-ngatur. Ya wis kono. Kowe ya salah, Cuk, kono lho. Kowe iki ra miso. Senggak-senggaan. Nah, contohnya senggaan iki. Allah ya Nabi salam alaika. Kan ora nalar nahwune kok Allah ya Nabi. Lah Allah iku senggaan. Contohnya ngene, ya Rasulullah salamun alaik ya aini, ya Rafi hasani wa daraji ya aini. Kan senggaan. Al-Fatihah jirotal alami ya uhailal cu. Wal karomi ay lah senggaan.
Lah aku ngomong cuk, kamu ya ngomong senggaan. Ya Allah. Nah, Mbah Abdullah Mursad 11 urut kula. Nomor 12 sanduwur kula Pangeran Demang 1. Pangeran Demang 2. Dhuwure 13 Pangeran Demang 3. Dhuwure Panembahan Wirasmara 14, dhuwure Susuhunan Prawara 15, dhuwure Sultan Trenggono 16, dhuwure Raden Patah 17, dhuwure Prabu Brawijaya 18. Dadi kula niku urut 18 sangka Prabu Brawijaya. Lah Prabu Brawijaya niku kondang wonge gawanteng, mila lumrah lak putune ya gawanteng. Dibandingkan Slamet Riyanto. Sabar niku enten watese napa mboten? Mboten enten. Soale sing duwe wates mung Kediri karo Blitar. Blitar ana wates nggih. Nah, balik teng standar kebahagiaan niku. Soalnya napa? Bulan Suro iki kudu seneng. Kenapa bulan Suro kudu seneng? Karena banyak kejadian Nabi yang tobatnya dan doanya diterima oleh Allah. Kan berarti seneng. Lanjenengan donga dikabulke seneng napa mboten? Seneng. Ya Allah, uang itu memang tidak bisa menjamin bahagia ya Allah, tapi kalau banyak mungkin bisa ya Allah. Amin. Ya seneng. Lah ndonga ki lak kula ndonga niku enggak tau abot-abot, Pak. Ndonga niku sing enteng-enteng mawon, Pak. Ibu-ibu ndonga. Ya Allah, jauhkanlah suamiku dari godaan pelakor yang terkutuk. Al-Fatihah mandi. Sing lanang ya ngono. Ndonga sing penak-penak wae, rasa sing angel-angel. Kalau ndonga ki sing enteng-enteng, abot-abot malah mumet ndase. Tapi lek donga sing dadekke kula sugih niku siji. Niku dongane Imam Abil Hasan Asadili. Bos, pomong kelingan tak ijazahke teng jenengan, muga-muga tiyang sanen sugih kabeh. Tahun ngarep kabeh iso ngundang Gus Miftah dhewe-dhewe. Amin. Molah murah dinyang kok. Dongane niki Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana wasi' alaina arzaqana wala tahjubna biha an ukhrana Rabbana wasi' alaina arzaqana wala tahjubna biha an ukhrana. Sepidah malih. Rabbana wasi' alaina arzaqana wala tahjubna biha an ukhrana. Niku dongane Imam Abil Hasan Asadili. Ya Allah, luaskanlah rizkiku dan jangan sampai rizki itu menutupkan akhirat. Imam Abil Hasan Asadili niku sugih raum. Niku tokoh Sadiliyah, tokoh sufi tapi sugih. Sapa kondo wong Islam ra kena sugih? Saya katakan orang Islam harus kaya. Supaya apa? Supaya bisa banyak berbagi dan berderma. Gini apa mboten? Kula mboten napa-napa Gus, kere, enggak apa-apa miskin asalkan bahagia. Ana wong ngomong ngoten to, saya enggak apa-apa miskin asalkan bahagia. Ya wis tak dongake miskin terus, cangkemmu lah kepiye to ki? Jarene miskin enggak apa-apa asalkan bahagia. Sopo sing kondo? Ra ngono kuwi wong dungane Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Pak Lurah mangko didahar Pak Lurah. Walah. Oh, Pak Lurah delok saka wetenge ya mangane akeh. Wetenge gede kaya ngono. Ya, saiki dibandingke wetenge Pak Lurah karo wetengku. Ya apik wetengku. Saya dulu lebih gemuk daripada Pak Lurah loh. Tapi gara-gara ada orang mengatakan di rumah sakit, cowok kalau perutnya besar, burungnya kecil. Orang percaya, sepil, ayo. Oh kak. Ya Allah. Tak payah duit. Rene andut. Ya Allah. Awas hati-hati panggungnya ambruk. Ya Allah. Kowe linggo kene kan. Namine sinten?
Biger. Biger. Ya Allah, nganti kondisi toh. Nganti jebat. Paling manuke sakmene. Nyilih mike. Pak, namine Mas sinten asline? Cek. Mas Biger. Mas Biger, mik gedene sakmene. Ning cangkeme kita cuwilik. Umurnya berapa Mas Biger? Mau 25 ini. Tenan umurmu, jenengmu Biger? Ya. Umurmu 25? Ya. Orangmu tua banget ini. Ora kok boros, iki mbiyen mbokne ngidame nguntal kalender ya. Mbokne teko. Oh, seneng banget iki. Bapakmu ya teko? Oh, sudah meninggal, husnul khotimah. Amin. Kowe pengen nyusul bapakmu? Pekerjaanmu apa Mas Biger? Ojek online. Ojek online? Apa ora mesake montore? Lah bocah sakmene montore Mio, lek jeplok montore iki. Ana gajah kok numpak semut. Kamu udah punya pacar belum? Belum. Ya gue mah kandas. Oh, rapopo. Akan datang satu saat kamu akan dipertemukan dengan orang yang tepat. Amin, amin. Yang kedatangannya untuk menetap bukan karena nafsu sesaat. Iya. Nih ya kui manukmu gedekin dhisik. Nah, tak kei duit tapi ana syarate. Nyanyi. Jalak wong gedhe ini cangkeme suarane kaya ngopo? Didom. Kowe yo njaluk. Alah rupamu kaya kotak infak le. Ya gue nyanyi sak lagu. Ya, terserah lagu apa terserah. Nemen ya ento. Ya apa? Yen aku sebeta suwe-suwe mlumah. Ngono kae. Niku ya ento. Apa lagune Didi Kempot kae ya ento. Lagu Didi Kempot ki lho apik. Ning stasiun balapan, kota Solo sing dadi kenangan, kowe kaya asu kae lho isara. Terserah kowe nyanyi apa. Kok lemune kaya ngene ya. Bu, mau pakani apa iki, Bu? Bobotmu piro le? Udah lama nggak ditimbang. Oh, kurang ajar. Udah lama nggak ditimbang, kenapa? Timbangannya trauma. Sing trauma timbangannya. Terserah nyanyi apa? Rungkat manu ejile. Apa terserah kandas ya ento. Pertemuan ya ento. Ora usah kabeh. Sak bait wae, sak bait. Aku pengen krungu suaramu kaya ngopo. Kendangi. Engko kendangnya tak kayak duit. Ya. Sik kendangnya dhisik kene kendangnya. 500 matamu ki 500. Aku urung jelas amplope kok. No, sawer dhisik kendangnya. Kowe kene dhisik. Biger, iya. Kowe sumu tak kipasi raimu gini. Tambahi dana kenakalane masih. Ayo, sak lagu. Apa terus refe tok, sak bae tok. Ayo, kendangi le. Tarik sis. Bila ingin melihat ikan di dalam kolam, tunggulah dulu airnya sebening kaca. Bila ingin melihat wadah berdiam, tak sama menggoda darah lintang. Jangan joget diganggu, biarlah dulu dengan tenang. Oh malu. Omah angker.
Iwake bethe. Ana si figur manuke cilik. Wis 200.000 ndak kakean. Matur nuwun speaker. Ya Allah. Sawah kok bokong kabeh. Ya Allah. Le aku tak ngopi dhisik. Ya wis selamatan dhisik. Ngersake lagu napa selawat? Bila ingin melihat janda di dalam kolam, ya keplepekan nak cocok kok biar. Napa alamatnya anak soleh? Yes le ya, alamatnya anak soleh le. Wes mau, wes liane wes sok. Oh, ya nafsu ti. Oh, kotak infaknya keliling. Aku kira ini kon ngaji apa kon ngemis tadi iki. Oh, kayak kemarin. Ya wis terserah. Ya nafsu ti wis durung mau. Empon. Sing urung apa lek sing urung? Sing urung apa lagu apa sing urung? Vokalisnya sapa vokalisnya? Orang meyakinkan belas ini vokalisnya. Siapa jenenge vokalisnya? Mustafa, Rene Mos, tak duit Mos. Yo mikmu digawa Rene maju titik. Mikmu digawa. Inilah dia vokalis Astaghfirullah Band. Jenengmu siapa? Mustafa. Bocah kamu mangan nek mau Musra. Aku orang mangan no. Sampe ngomong Mustafa. Mustafa rapi rong. Dereng humik. Iki rasa cekeli manuk to manukmu cilik kaya. Dereng. Umurmu pira? 23. Bikin rabi umur pira? Menunggu takdir. Tak temune Gus. Tak temune. Sak temune ya semoga-moga nemune rondo anak 15. Oh, aku ngerti. Ana rondo apik. Mbokne biger. Jadi lumayan loh Mas, sesuk biger nyelok kowe Papa Mustafa. Kowe langsung didelontong gedene sak bom kae. Wis nya 1.000. Kowe arep nyanyi lagu apa saiki? Malah takon apa men. Ya nasuti mawon. Ya, wis urung mau. Wis. Wis kok. Nusantara urung mau. Ya wis. Nusantara wis urung. Dereng. Ya wis Nusantara. Nyo, bocah hadro tak kayak duit. Sawer. 300. Tangannya sapa kowe ketok tangan ra kata iki. Maju sapa? Masa Mustafa meneh? Ayo, kowe rapi dong yo. Kowe ngatung malah nyuwun. Ajar we yo. Ning kene lah kowe tak duit gitu kok apa bocah-bocah hadrawi. Mangan apa engko bengi? Lalapan biasanya. Lalapan. Oh lalapan. Asu goreng ngono kuwi ya. Wis nya itu lalapan. Wis ngaji amplop ora jelas. Rianto ganteni. Ayo tanggapi Nusantara. Shallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin. Adada mabi'il wilayah salatan daimatan birawami mulkillahi. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin.
Indonesia. Sallu ala Nabi Muhammad.